mampu, saya ini mau cerita tentang mati sungguh-sungguh, mati manusia, kematian seorang manusia. Di tempat saya di Flores, kalau ada yang meninggal, itu sangat menakutkan. Orang takut kepada jenazah. Mungkin terpengaruh sinetron kali atau apa, tidak tahu. Tapi itu dari dulu, sinetron belum ada juga kami sudah takut yang namanya kematian. Maka kuburan itu tidak ada yang dekat kampung, agak jauh. Dan setelah orang dimakamkan, jarang-jarang lagi orang pergi lihat kubur itu. Dan itu menjadi tempat angker. Itu kami. Tapi ada satu kebiasaan yang saya rasa menarik, yaitu meratap. Waktu ada yang meninggal, orang meratap. Yang menangis pertama ya pasti dia yang kehilangan. Tapi ada juga teman-teman lain yang ikut meratap. Apakah mereka sedih? Kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak juga. Karena saya juga mengamati, dia tadi masih cerita-cerita, ketawa-ketawa di belakang. Tiba-tiba ada orang yang datang ikut mau menjenguk jenazah, melihat jenazah. Dia juga ikut-ikutan nangis. Dan sedih nangisnya. Sampai bisa syair keluar juga. Ratapan itu. Jadi bukan hanya nangis tanpa arti, tapi ada juga menceritakan tentang orang ini seperti apa. Dalam bentuk lagu, spontan, dalam bahasa Manggarai. Dan itu bagus. Tapi saya mau melihat dia ini sedih atau tidak. Tapi seperti itulah kami meratapi orang yang meninggal. Tapi maksud saya sungguh-sungguh sedih, sungguh-sungguh ikut terlibat. Ada satu cerita. Jadi mereka itu kalau ada yang meninggal di rumah sana misalnya, lalu mereka pergi meratapi jenazah itu. Nah sepanjang perjalanan mereka siap, karena untuk meratap itu kami kostum sudah jelas memang ada kain songke, lalu kemudian dengan tutup kepala dengan selendang atau dengan kain juga begitu. Dan biasanya mereka sebelum mendekati rumah itu masih cerita apa saja, ada yang tertawa juga dan seterusnya. Ketika lagi sekitar 50 meter siap, dan mereka mulai menangis dari situ, tutup lalu mulai menangis dan seterusnya. Masuk sampai di satu rumah itu menangis, jadi jenazah itu semua itu. Tuan rumah heran, mereka juga sudah meratap, mereka lihat juga yang sebelah. Orang yang lain tidak terlalu meratap juga. Mereka heran. Lalu mereka lihat jenazah. Salah. Ternyata ada 2 rumah yang meninggal. Satunya di sini. Yang mereka mau meratap itu masih di sebelah lagi. Karena mereka tutup lalu meratap. Akhirnya mereka minta maaf, pamit, lalu lanjut ke sebelah. Dan di sana mereka meratap ke sebelah. Tapi itulah kita melihat ada macam-macam situasi yang terjadi ketika orang meratapi kematian. Tapi Yesus punya pesan yang penting untuk kita renungkan hari ini. Kematian itu menjadi situasi atau kesempatan di mana kemuliaan Allah akan dinyatakan. Jadi bukan tempat meratap itu, tapi tempat di mana kemuliaan Allah harus dinyatakan. Dan ini baik saya kira. Dan ada 3 kata kunci yang saya pikir baik kita renungkan. Datang, melihat, dan percaya. Bukan hanya di tempat kematian, tetapi juga ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan dalam berbagai macam ibadat, ritual kita. 3 kata kunci itu yang bisa menghantar kita. Kita datang, lihat, dan percaya. Ada orang yang sampai hanya pada datang saja. Dia sudah datang tapi tidak lihat dan juga tidak bisa percaya. Datang foto-foto. Tapi ada juga yang datang melihat. Dia lihat tapi tidak percaya. Ada juga yang datang melihat dan percaya, tapi percaya dari kata-kata orang, dari informasi yang dia dengar. Tapi belum menjadi sebuah keyakinan, kepercayaan yang keluar dari pengalaman pribadi. Perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Mungkin itu tahapan yang mau diungkapkan oleh Yohanes. Dan mengajak kita untuk merefleksikan hal itu.
di setiap titik pengalaman peristiwa hidup kita, terutama dalam peristiwa batas, peristiwa kematian itu. Dan saya kira ini baik. Kita lihat tadi ada yang namanya Marta. Marta, ketika dia dengar Yesus ada di sekitar situ, dia datang. Dia lihat, dia percaya. Tapi lihat kualitas kepercayaannya dari kata-kata orang. Ya Tuhan, saya tahu kebangkitan bla dan seterusnya. Tapi belum merupakan iman pribadi. Beda sedikit dengan Marta. Meskipun ungkapannya sama, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini beberapa hari yang lalu, saudaraku tidak mati. Tapi dia dengan ungkapan tersungkur, ekspresi tersungkur, lalu kemudian menangis sejadi-jadinya. Sebuah pengalaman pribadi yang keluar dan mengungkapkan imannya. Ada juga murid-murid Yesus datang, lihat. Tapi apa mereka percaya? Ternyata itu juga sama. Meskipun sudah datang, sudah lihat berkali-kali, tetapi ternyata percaya. Untuk menjadi percaya, itu kita harus belajar. Dan itu yang Yesus katakan. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita baru belajar percaya, kita perlu kehadiran roh Tuhan sendiri yang ada di dalam hati kita. Itu yang diungkapkan dalam bacaan pertama dan juga di dalam bacaan kedua oleh Santo Paulus. Betapa penting kita selalu dekat dengan roh Tuhan yang tinggal di dalam kita, yang membuat kita bisa belajar untuk percaya di setiap momentum hidup kita, terutama menghadapi kematian.